Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Pada kesempatan kali ini, aku dan Wolfie akan membahas Spirit Doll yang lagi viral saat ini. Bukan begitu Wolfie? Ya benar. Nah, kali ini kita benar-benar nih, pasti kalian penasaran, ya kan? Apakah di sini ada sosok spirit atau jiwa anak kecil yang dimana belum naik? Dan kalaupun ada, kira-kira siapa ya? Ya, kalau kalian penasaran, nah jangan kemana-mana, tetap stay dan jangan lupa tetap subscribe, like, comment, and share bagi yang baru pertama kali mampir di channel Dark Wolf Diary, agar channel kami semakin berkembang berkat kalian semua. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sangat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kalian. Menjojo horas. Langsung saja, ini dia. Nah, sebelum aku mengarah ke Spirit Doll, seperti biasa Wolfie akan menggambar tentang sosok apa yang ada di dalam boneka ini. Langsung ke edukasinya ya. Spirit Doll. Apa sih Spirit Doll itu? Nah, sebelum aku mengarah ke Spirit Doll-nya, kita kenali dulu spiritnya. Spirit dalam pengertianku adalah jiwa. Nah, seperti yang aku bilang kemarin-kemarin ya, mungkin aku bakal sedikit memberikan lagi edukasi biar kalian paham dari sini. Dan aku akan menjelaskan secara terperinci dan langsung ke intinya, pemahaman juga secara universal tanpa melibatkan agama. Berusaha untuk benar-benar netral teman-teman ya. Ini jujur, ini gue udah nyatet beberapa apa aja yang gue harus ngomongin, gak lupa deh, biar kalian paham ya. Nah, mengenai spirit ya, masih ingat dengan kemarin di video tragedi kebakaran ya, thumbnail udah aku ganti sih ya, tentang si Nurul Widya Astuti. Itu juga bagian dari spirit atau jiwa yang belum tenang, arwah penasaran ya. Kembali lagi, manusia itu terdiri dari tubuh, roh, jiwa. Gua tekanin sekali lagi, tubuh, roh, jiwa. Nah, tubuh akan hancur, lebur bersama tanah sampai jadi tulang belulang. Kalau roh akan kembali ke Tuhan atau Gusti Allah. Sedang jiwa ini yang akan menentukan hell atau heaven, neraka atau surga, atau tetap di duniawi ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada roh jahat yang akan memanipulasi si arwah itu, seakan-akan dia adalah sosoknya. Itulah yang harus dihati-hati bagi teman-teman yang pengen masuk ke dunia spiritual atau supernatural. Kemarin udah aku jelasin ya mengenai apa perbedaan spiritual dan supernatural. Makanya masing-masing orang yang mempunyai bakat supernatural dan pengetahuannya spiritual, dia pasti akan mempunyai metode dalam mengenali vibrasi mana jiwa yang dimanipulasi oleh roh jahat atau jiwa yang benar-benar galau, yang benar-benar penasaran. Itu pasti punya metodenya, dan aku nggak bisa menjelaskan secara terperinci. Itu bakat alami teman-teman. Itu dari pendapat aku sendiri. Ada juga pendapat dari temanku juga, seorang praktisi spiritual ya. Aku juga minta sebagai pelengkap lah, karena aku juga masih belajar tentang hal ini semua, tentang spiritual itu kayak gimana sih aturannya dan kok bisa masuk ya kan. Nah, nanti Wolfie akan juga berpendapat tentang doll mediator ya. Yap, benar. Oke, ini dari temanku juga ya, aku ya. Nah, ini aku catat sama dia nih. Oke ya. Nah, di sini aku minta pendapat dari temanku ya, salah satu praktisi spiritual. Oke, langsung aja ke ini dia, ke catatannya ya. Gue minta pendapat tentang apa sih spiritual menurut lu pribadi. Oke, spirit doll itu bagian dari jiwa atau hantu anak kecil atau roh jiwa yang benar-benar galau, itu dimasukkan ke dalam mediator boneka ya, di situ. Nah, kok bisa
ketika seorang manusia mengalami kematian, ya di situ ada masa jedanya. Benar, roh itu akan ke Tuhan, tapi jiwanya itu yang akan mengalami kejadian ke alam roh itu sendiri. Kalau mungkin ya mohon maaf ini, walaupun gua bahasnya universal, itu kalau di Islam alam barzah. Sedangkan dari sudut pandangan temanku secara universal itu adalah lorong waktu. Sebelum neraka dan surga ada satu ruangan namanya api penyucian. Kami biasa sebut itu tempat sekolah. Sekolah lagi, itu menurut temanku ya. Setelah mati, nggak semua orang langsung ke surga dan neraka. Di masa jeda ini, ada arwah atau jiwa, spirit yang timbangannya cukup. Dan malaikat yang menuntun roh itu langsung menuntun pulang ke surga. Sudah ada tempatnya, bahkan ada level-levelnya. Ada juga pelataran, bahkan di depan gerbangnya. Apa yang kita lakukan di bumi itu ditimbang, dilihat masuk ke kitab kehidupan apa enggak. Jadi yang aku tafsirkan, ketika lu mengalami kehidupan yang sebelum mengalami kematian, apa sih yang lu lakuin di duniawi itu, kebajikan atau keburukan, itu pasti bakal ditimbang. Salah satu contoh, kalau misalkan kamu mengalami suatu tragedi, mohon maaf, melenceng dari ajaran yang kamu yakini situ, misalkan kamu berdukun atau tukang santet dan sebagainya, benar-benar wis ibarat kata bejat dan matinya pun bejat. Nah di situ apa babi ibu langsung ke neraka, naik tapi langsung ke neraka. Ada seperti itu. Ada yang juga memang diciptakan untuk binasa. Nah itu yang disebut keturunan Samael. Apa sih Samael itu? Ya itulah anak Lucifer dalam bahasa Ibrani. Lanjut lagi dari kata-kata temanku. Nah ada roh-roh yang terikat dengan kuasa kegelapan, yaitu tadi roh yang galau seperti spirit jiwa anak kecil, atau yang mohon maaf sih kayak Nurul ya, yang kayak kemarin yang gua share ke kalian, itu tadi ya. Kembali lagi gua baca lagi. Nah ada roh-roh yang terikat dengan kuasa kegelapan, ada yang langsung ditarik ke neraka, ada juga yang lari dan berkeliaran entah kemana. Roh galau, yaitu tadi kalau misalkan lu berdukun ya, main wapak atau apapun, terus kamu nggak sempat bertobat, ya sudah kamu langsung tarik ke neraka gitu loh. Tapi juga bisa lari juga jadi roh gentayangan, roh galau gitu loh. Nah roh galau inilah yang dipakai dukun buat jadi macam-macam, teman-teman. Berbeda dengan roh anak kecil, arwah anak kecil yang mohon maaf sih kayak pembantaian biasanya ya, kayak Belanda atau kayak Jepang. Tapi berbeda ya dengan roh-roh anak kecil ya, arwah atau jiwa anak kecil yang pada kehidupannya masa lampau banget, tidak anak yang keguguran atau yang anak yang dibunuh sama bapaknya dari masa lalu yang biasanya zaman Belanda dan Jepang itu banyak anak-anak kecil yang dibunuh. Contoh ya, yang anak-anak Belanda itu ada tuh yang viral banget ya kan, gua nggak perlu sebut, dan Jepang juga ada gitu. Nah terus ada pendapat lagi nih, karena si roh galau ini yang berkeliaran, ia tidak mau ditangkap oleh iblis dan nggak tahu jalan pulang gitu loh, nggak ngerti dia gitu. Itu bagi yang spirit jiwa yang udah gede ya gitu, yang maksudnya kayak dewasa atau kayak mana gitu. Nah ini kembali lagi yang aku bilang, ada roh jahat yang bisa memanipulasi si korban atau si arwah atau spirit yang belum tenang, itu jin ya, jin. Kalau di universalnya adalah Azazel. Azazel itu bapaknya jin, dia suka sama yang begini, jadi memanipulasi manusia seolah-olah arwah orang meninggal yang masuk, padahal itu bahasa jin yang menyerupainya. Awalnya sendiri melayang di masa jeda itu, di malam penentuan antara surga dan neraka. Itu udah sih mungkin itu ya dari pendapatku tentang spirit ya. Mungkin ada apa saran dari pendapat dari si Wolfi tentang Doll Mediator. Oke, sekarang giliran aku bicara ya. Tadi Pangeran Langit udah ngebahas soal spirit ya. Sekarang giliran aku untuk membahas apa itu yang namanya Doll Mediator.
Nah, sebenarnya nggak harus boneka sih, karena kebanyakan orang pasti kalian sering denger yang namanya batu aki ada isinya. Terus ada juga kalung ada isinya, ya kan, pegangan, cincin, banyak lah pokoknya jenisnya. Nah, jadi dari semua jenis itu, salah satu yang sekarang ini lagi viral dan lagi bener-bener booming banget adalah spirit doll. Nah, sebenarnya spirit doll itu ada berbagai macam jenis, bukan hanya seperti boneka bayi, karena ada juga yang berbentuk seperti boneka beruang. Dan juga ada juga banyak sih, kayak Barbie juga ada yang pakai sih sebenarnya. Barbie, boneka beruang, baru baby doll kayak gini. Terus terakhir kemarin itu ada yang model kayak animal gitu. Contohnya baru-baru ini ada kayak bentuk kelinci, beruang, banyak. Tapi yang sekarang lagi viral itu memang yang seperti ini. Nah, kebetulan yang kami punya ini ukuran sekitar 42 cm. Kalau misalnya kalian beli, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi aja kalau kalian penasaran, karena ada tokonya di bawah dan itu benar-benar murah meriah. Tapi itu masih kosongan. Kalau mau ngisi, kalian tinggal cek-cek aja siapa sih yang buka jasa untuk pengisian spirit doll, ya. Tapi kalau kalian pengen cari boneka kosongan yang murah meriah, tinggal klik link di bawah, ya. Oke, doll mediator. Doll mediator itu sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, banyak macamnya, banyak jenisnya. Nah, apa sih sebenarnya syarat-syarat dari doll mediator itu? Pertama, yang paling penting adalah ditanyakan selama spiritnya dia suka atau tidak. Kalau kalian nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan spirit itu, kalian bisa menggunakan orang lain yang memang punya kemampuan, atau mungkin kayak pakai feeling kalian aja. Karena kebanyakan spirit itu menyukai hal yang sama seperti kita. Contohnya, kita suka sesuatu yang berbau warna merah, atau mungkin sesuatu yang sangat berkilau. Otomatis spirit itu juga akan menyukainya. Tapi memang nggak semua sih, hanya sekitar 50/50 aja. Nah, kebetulan di sini yang kami punya itu kan memang ukuran 42 cm, tapi kenapa sih seperti ini? Aslinya bonekanya ini rambutnya pendek banget, sekitar segini. Ya, kenapa sih aku sambungkan dengan rambut kepangan? Karena aku tuh punya 2 teman bocil, ya kan. Namanya Ella sama Caca. Nah, kalau Caca rambutnya itu segini seleher ya, pas banget di bawah lehernya segini ya, di bawah dagu. Baru warnanya itu coklat. Nah, persamaan dari mereka berdua adalah mereka itu punya warna rambut yang sama, tapi bedanya Ella itu mempunyai rambut yang panjang dan dikepang 2. Jadi hanya untuk berbuat adil sama mereka berdua, jadi aku bikin dominan dari keduanya gitu. Bisa aja sih sebenarnya rambutnya yang asli yang pendek itu aku lepas dan aku beli wig yang baru, tapi aku nggak mau pilih kasih. Nah, kenapa serba merah? Karena Caca suka banget warna merah. Terus Elanya gimana, Kak? Dia orangnya kayak apa yang orang suka dia suka, karena dia nggak banyak milih. Netral. Nah, kalau si Caca sama Ella itu juga mempunyai warna mata yang hampir mirip, cuma bedanya kalau si Ella jauh lebih terang, warna coklat muda matanya. Kayak orang-orang Belanda pada umumnya kan ada juga warna abu-abu, ada yang warna hijau, ada yang warna coklat muda. Kebetulan si Ella warna coklat muda dan Caca warna coklat tua, sama kayak warna matanya dia sih sebenarnya. Jadi kalau umpamanya untuk spirit doll sendiri, aku sangat saranin kalau untuk kalian yang tertarik untuk memiliki spirit doll, kalian harus